Minasan konnichiwa. Kembali lagi ke mata kuliah Japanese in Use. Hari ini kita akan belajar dengan tema iye atau rumah. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengenalkan benda-benda yang ada di rumah, bagaimana kalian membicarakan tentang posisi benda-benda yang ada di rumah, dan juga bagaimana tata krama ketika kalian datang ke rumah orang Jepang. Nanti kita akan belajar mengenai hal-hal tersebut. Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk kita buka yuk halaman PowerPoint kita berikut ini. Nah, sekarang kita akan mendengar sebuah monolog bagaimana seseorang mengucapkan mengenai benda-benda apa yang ada di dalam rumahnya. Nah, perhatikan kata-kata di bawah ini, bagaimana cara pengucapannya, apa yang diucapkan, benda apa, dan bagaimana dia mengucapkan ketika benda itu ada atau tidak ada, atau benda itu apa. Ya, kita coba dengarkan. 私の家にはエアコンがあります。椅子が2つあります。テレビはありません。猫がいます。 Oke, ya. Nah, perhatikan di sini ada beberapa benda yang dia sebutkan. Pertama, eakon, AC, isu, terebi, kemudian neko. Dan perhatikan apa kata yang dia gunakan ya. Ada di sini saya perkenalkan dua kata yaitu arimas dan imas. Nah, watashi no ie ni wa, di rumah saya ya. Nah, di sini Anda bisa menggunakan watashi no ie ni atau watashi no ie ni wa. Ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Jadi kedua itu bisa diucapkan secara betul. Watashi no ie ni wa ya. Watashi no ie ni wa eakon ga arimasu. Di rumah saya ada AC. Isu ga futatsu arimasu. Ada 2 buah kursi. Futatsu arimasu ya. Seperti saya sebutkan minggu kemarin, untuk hitungan angka ini disebutkan sebelum kata arimas ya. Jadi misalnya kalian bicara ada 3, watashi no ie ni wa isu ga mitsu arimasu, yotsu arimasu, bisa diucapkan seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kalian mengucapkan tidak ada, terebi wa arimasen, terebi wa arimasen ya, terebi wa arimasen. Perhatikan, untuk kata arimas ya, ketika ada maka digunakan partikel ga. Eakon ga arimasu, isu ga futatsu arimasu. Tapi ketika bentuknya negatif digunakan kata terebi wa arimasen, terebi wa arimasen. Kemudian mengapa yang paling bawah ini, kalimat paling bawah berbeda sendiri? Neko ga imas. Neko adalah kucing. Ya. Nah, imas merupakan kata kerja yang menyebut ada atau tidak ada. Namun kata imas ini digunakan hanya pada makhluk hidup. Tapi hati-hati ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengerti makhluk yang dikategorikan makhluk hidup ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sementara dalam bahasa Jepang, yang disebut dengan makhluk hidup adalah hanya manusia dan hewan. Jadi jangan kalian bicara hana ga imas, itu salah. Ya. Jadi kalau kalian membicara hana ga arimasu, hana ga arimasu. Sementara untuk neko ga imasu, inu ga imasu. Itu yang betul. Ya. Jadi silahkan kalian bisa lihat di catatan berikut ini bentuk positifnya nani ga arimasu. Untuk bentuk negatif nani wa arimasen. Untuk bertanya ada apa di rumah Anda, nani ga arimasu ka? Nani ga arimasu ka? Anda bisa bertanya seperti itu.
Ya, jadi ingat bagaimana untuk menyebutkan benda-benda di dalam rumah Anda bisa menggunakan kata arimas maupun imas. Kemudian jika tidak ada, Anda bisa gunakan arimaseng atau imaseng. Tolong diingat-ingat. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di percakapan berikut ini masih sama. Ini sebuah monolog yang bicara mengenai menjelaskan tentang rumah. Kalau tadi hanya menjelaskan ada benda apa di dalam rumah, ya. Tapi ini kalau kita percakapan berikut ini menjelaskan tentang seperti apa rumah kita ketika kita mau menceritakan kepada orang lain, ya. Nah, coba kita dengarkan seperti apa pengucapannya. 私の家はマンションです。夫と住んでいます。私の家は明るいです。 Nah, di sini kita bisa bicara pertama, ya, tipe rumah kita seperti apa. Watashi no ie wa manshon desu. Watashi no ie wa, atau misalnya kalau kalian yang tinggal di apartemen, kalian bisa bilang watashi no ie wa apato desu. Atau kalian yang mau bicara di rumah yang di kompleks atau seperti di pinggir jalan, kalian bisa bilang watashi no ie wa ikkodate desu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalian bisa bicara juga dengan siapa kalian tinggal. Masih ingat ketika 2 minggu yang lalu kita bicara tentang keluarga. Nah, sama. Ini bisa dibicarakan seperti hal yang sama. Misalnya di sini otto to sundeimasu. Saya tinggal bersama dengan suami saya. Kalau misalnya kalian mau bicara saya tinggal dengan ayah dan ibu saya. Chichi to haha to sundeimasu. Chichi to haha to sundeimasu. Ya. Kemudian watashi no ie wa akarui desu. Nah, di sini kalian bisa menceritakan rumah kalian seperti apa sih. Di sini akarui. Akarui artinya terang. Rumah saya terang. Ya, atau kalau misalnya kalian mau bilang rumah saya besar, watashi no ie wa ookii desu. Ya, di situ kalian bisa gunakan. Nah, di sini kita juga lihat ada satu lagi yang saya ingin kalian coba lihat, yaitu kata sifat. Ya, akarui desu. Ya. Nah, ini nanti kalian akan ketika bicara dalam bahasa Jepang ada 2 kata kerja. Kita bisa bagi kata kerja ke dalam 2 bagian besar, yaitu kata kerja ikeyoshi atau kata kerja nakeyoshi. Ya. Apa yang disebut dengan akarui itu masuk ke dalam ikeyoshi, yaitu kata kerja yang berakhiran dengan i. Nah, apa sih istimewanya? Mengapa harus dibedakan antara kata kerja 1 maupun kata kerja 2? Ya. Nah, di sini kita akan belajar dulu untuk kata sifat i. Nah, kalau misalnya dalam kata kerja kita belajar untuk bicara arimaseng. Nah, di kata kerja ada cara yang sama untuk mengubah kata sifat menjadi bentuk negatif. Yaitu misalnya dari akarui kita tambahkan kunai. I-nya kita hilangkan menjadi kunai. Akaru kunai desu. Akaru kunai desu. Rumah saya tidak begitu terang. Akaru kunai desu. Watashi no ie wa ookiku nai desu. Rumah saya tidak besar. Ya, sebenarnya bisa aja kalian bicara watashi no ie wa chisai desu. Rumah saya kecil, tapi kadang-kadang ada orang yang mau menggunakan bentuk seperti itu. Jadi silahkan mau pakai chisai bisa, watashi no ie wa chisai desu. Ookiku nai desu. Tidak besar juga bisa. Silahkan kalian pilih. Ya, jadi dengan bentuk seperti ini, percakapan seperti ini, kita bisa belajar bagaimana cara untuk menceritakan rumah kita kepada orang lain. Ya.
Nanti sebagai tugas untuk hari ini, silahkan kalian kirim email ke saya. Kalian bisa kirim email kepada saya, kalian ceritakan rumah kalian seperti apa. Ya, jadi pertama kalian ceritakan rumah kalian tipenya seperti apa, ya. Apakah ikodate, apakah apato, mansion, atau misalnya yang tinggal di kos, geishuku, ya, silahkan kalian ceritakan, kemudian tinggal dengan siapa, dan juga terakhir kalian bisa cerita sifat apa hal positif yang ingin kalian ceritakan dari rumah kalian. Oke, silahkan kalian kirim ke email saya, daniel.hermawan@binus.edu. Kalian bisa lihat di bawah nanti. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai cara untuk menceritakan posisi benda dari benda yang lain. Bagaimana kita mau bilang, misalnya saya mau bilang ada gelas di atas lemari es, atau saya mau bilang boneka di sebelah jam. Ya, bagaimana sih cara untuk mengungkapkan hal tersebut? Coba kita dengarkan di percakapan berikut ini. 安倍さん、カップはどこですか？カップは棚の上です。時計の横です。棚の上、時計の横。あ、わかりました。 Oke, ya. Nah, di percakapan ini ada Kara-sang dan Abe-sang. Yang pertama, Abe-sang, kappu wa doko desu ka? Kita pernah belajar untuk bertanya tempat, kita akan menggunakan doko desu ka? Ya, untuk bertanya tempat kita akan menggunakan doko desu ka? Doko desu ka? Kappu wa tana no ue desu. Kappu wa tana no ue desu. Ya. Untuk bicara posisi suatu barang, maka kita menggunakan no. Ya, pertama, kappu wa, gelas itu, tana no ue, tana no ue, ya, ada di atas tanah itu adalah lemari, tana no ue, sehingga di atas rak, ya, tana no ue. Jadi penunjuk kata tunjuknya ue, shita, yoko itu selalu di bagian belakang. Kemudian kalian sambungkan dengan satu benda, tana no ue, di atas dari sebuah lemari, di atas lemari. Kappu wa tana no ue. Nah, kemudian disebut lagi toke no yoko, toke no yoko, di sebelah jam. Nah, tana wa, kappu wa, tana no ue, toke no yoko. Ya, jadi kalian bisa mengerti bagaimana sih cara pengucapan. Jadi bendanya apa, posisinya di mana. Kalian bisa ceritakan seperti itu. Ya. Tana no ue, toke no yoko. Nah, sekarang kita coba belajar yuk, dari ada beberapa contoh percakapan lagi, bagaimana cara mengucapkan posisi-posisi benda. Ya. Kita coba lihat di berikut ini. Ya. Misalnya yang pertama, kappu wa doko desu ka? Ini mau bertanya gelasnya ada di mana. 1、カップはどこですか？カップですか？カップは箱の中です。ああ、箱の中ですね。 Ya, disebut kappu wa doko desu ka? Kappu desu ka? Kappu wa hako no naka desu. Hako no naka desu. Hako adalah kotak, no naka, naka di dalam. Sehingga kita bisa bilang hako no naka, kappu wa hako no naka. Gelasnya ada di dalam kotak. Ya, coba kita lihat yang berikutnya. 2、
本はどこですか？本ですか？本はテーブルの下です。テーブルの下ですね。Ya, 本はどこですか? テーブルの下. Table no shita. Shita di bawah. Ya, jadi table no shita ada di bawah table, meja. Ya, table no shita. Oke, kita coba dengarkan 2 lagi. 1. 3. 時計はどこですか？時計は棚の上です。棚の上。わかりました。Di sini sekali lagi. Toke wa doko desu ka? Tana no ue, tana no ue. Ada di atas lemari. Oke, terakhir. 4. 人形はどこですか？人形ですか？人形は写真の横です。人形は写真の横ですね。Ya, terakhir di sini kita mendengarkan Ningyo wa doko desu ka? Ningyo wa doko desu, di mana bonekanya? Ya. Ningyo wa shashin no yoko desu. Shashin no yoko desu. Shashin foto no yoko. Yoko itu di pinggir. Ya. Shashin no yoko di pinggir foto. Ya. Nah, ingat-ingat lagi ada beberapa kata untuk menunjukkan tempat. Naka di dalam, ue di atas, shita di bawah, dan yoko di pinggir. Ya, untuk yoko ini tidak mempedulikan kiri atau kanan, kita masih belajar ada di pinggir. Oke, nah nanti ketika di kelas kita akan coba belajar juga ada tipe-tipe rumah seperti apa sih Jepang, bagaimana tata cara untuk bertamu dalam rumah orang Jepang, bagaimana memuji, bagaimana untuk menyambut orang, nanti kita akan pelajari dalam kelas. Ya. Nah, di video ini kita sudah belajar bagaimana cara untuk menceritakan benda-benda yang ada di dalam ruangan, kemudian juga bagaimana cara menceritakan mengenai rumah kita kepada orang lain, dan juga terakhir kita sudah belajar bagaimana cara untuk menjelaskan sebuah benda berdasarkan posisinya. Oke, kita jumpa lagi di kelas berikutnya.